Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kami harap kalian sehat dan bahagia semua ya. Di video kali ini kami akan membahas materi opinion leader atau biasa disebut dengan pemuka pendapat. Materi ini dibimbing dan dimentori oleh dosen yang paling kita banggakan, Dr. Rosmawati Hilderia Panjaitan, Esos MT. Di sini saya izin akan sedikit berpantun. Pergi ke museum di pagi hari, melihat sejarah penuh makna. Mari simak materi dengan hati, agar ilmu tak mudah sirna. Materi ini akan dibawakan oleh saya, Okta Rahmawati, dan rekan saya, Ataya Nashwa Rahmazahira. Di materi ini, kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, karakteristik pemuka pendapat. Yang kedua, tipe-tipe pemuka pendapat. Pemuka pendapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kesamaan dan perbedaan dalam pengaruh dan karakteristik mereka. Yang ketiga, karakteristik yang menguntungkan dari hubungan sosial. Hubungan sosial yang positif dan menguntungkan dapat menciptakan manfaat yang besar bagi individu dan masyarakat. Karakteristik pemuka pendapat. Dalam sebuah komunikasi, umpan balik adalah bagian penting dari pesan. Komunikasi dianggap efektif jika umpan balik sesuai harapan komunikator. Pemuka pendapat memiliki cara berbeda dalam menyampaikan pesan untuk mendapatkan respon tertentu, tergantung pada isi pesan dan faktor psikologis mereka. 6 karakteristik pemuka pendapat menurut S. Juwasa Senjaja dan kawan-kawan. Yang pertama, the controlling style. Gaya ini bersifat mengendalikan, di mana opinion leader membatasi dan mengatur perilaku serta pemikiran komunikasi tanpa mendengarkan pendapat mereka. Yang kedua, the equalitarian style. Gaya ini mengutamakan kesamaan pikiran dengan komunikasi terbuka dalam suasana santai untuk mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Gaya ini memiliki kepedulian tinggi dan mampu membina hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, structuring style. Seorang opinion leader yang menggunakan gaya ini memanfaatkan pesan verbal, lisan, dan tulisan untuk memberi instruksi kepada anggota komunikasi. Yang keempat, relinquishing style. Gaya komunikasi agresif yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dan mendorong tindakan lebih cepat. Ini cocok untuk menyelesaikan masalah kritis dengan kerjasama. Yang kelima, dynamic style. Menekan kerjasama dalam komunikasi kelompok dan mendorong pendapat dari semua anggota tanpa memberi perintah langsung. Yang keenam, withdrawal style. Menggambarkan sikap independen dan menghindari komunikasi yang dapat melemahkan interaksi produktif dalam kelompok. Selanjutnya, karakteristik pemuka pendapat menurut Narudin 2010. Yang pertama, lebih tinggi pendidikan formalnya dibandingkan dengan anggota masyarakat atau kelompoknya. Kedua, lebih tinggi status sosialnya serta status ekonominya. Yang ketiga, lebih inovatif dalam menerima atau mengadopsi ide baru. Yang keempat, lebih tinggi pengenalannya medianya dalam media exposure. Yang kelima, kemampuan empati mereka lebih besar. Yang keenam, partisipasi sosial mereka lebih besar atau lebih tinggi. Tipe-tipe pemuka pendapat. Pertama, formal opinion leader. Orang karena memiliki posisi yang dipilih secara ofisial, maksudnya adalah seseorang pemuka pendapat yang menguasai suatu bidang dengan posisi yang dimilikinya secara formal. Yang kedua, informal opinion leader. Orang yang memiliki karakteristik khusus sebagai pemuka pendapat, maksudnya adalah seseorang pemuka pendapat secara tidak formal dengan posisi yang dimilikinya. Yang ketiga, opinion leader monomorphic. Orang yang mempunyai pengaruh di bidang tertentu, maksudnya seseorang pemuka pendapat hanya dapat menguasai satu pokok permasalahan saja. Yang keempat, opinion leader polymorphic. Orang yang memiliki pengaruh di banyak bidang. Maksudnya adalah seorang pemuka pendapat menguasai lebih dari satu pokok permasalahan saja. Selanjutnya, cara-cara mengukur dan mengetahui adanya pemuka pendapat menurut Everett M. Rogers tahun 1973. Yang pertama, metode sosiometrik. Dalam metode ini, masyarakat ditanya kepada siapa mereka meminta nasihat atau mencari informasi mengenai masalah kemasyarakatan yang dihadapinya.
Yang kedua, Information Rating Method. Metode ini mengajukan pertanyaan tertentu kepada orang atau responden yang dianggap sebagai key informants dalam masyarakat mengenai siapa yang dianggap masyarakat sebagai pemimpin mereka. Yang ketiga, Self-Designing Method. Metode ini mengajukan pertanyaan kepada responden dan meminta tendensi orang lain untuk menunjuk siapa yang mempunyai pengaruh. Lalu, ada dua pengelompokan pemuka pendapat. Yang pertama, pemuka pendapat aktif, disebut juga opinion seeking, yang mencari followers untuk menyebarkan informasi sehingga tingkat kepercayaannya tinggi. Yang kedua, pemuka pendapat pasif, disebut juga opinion giving, yaitu dicari oleh followers yang aktif dalam mencari informasi. Karakteristik yang menguntungkan dari hubungan sosial. Yang pertama, kemampuan empati yang lebih besar, di mana sebuah perilaku seseorang lebih peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, partisipasi sosial yang lebih besar, yaitu kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dan mengekspresikan suara mereka. Yang ketiga, mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, yaitu bisa memberikan pengaruh besar kepada masyarakat. Ada 8 aspek fungsi seorang komunikator menurut Bergen, Heston, dan McCluskey. Yang pertama, fungsi inisiasi, yaitu pemimpin harus dapat mengambil inisiatif atau prakarsa untuk gagasan atau ide baru. Yang kedua, fungsi keanggotaan, yaitu memberi sumbangsi terhadap sebuah kelompok jika ia benar-benar merupakan anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, fungsi perwakilan, yaitu sebagai penengah jika anggota kelompoknya bermasalah dengan kelompok yang lain. Yang keempat, fungsi organisasi, yaitu tanggung jawab terhadap hal-hal yang bersangkut paut dengan persoalan organisasional. Yang kelima, yaitu fungsi integrasi, memiliki kemampuan untuk memecahkan ataupun mengelola dengan baik konflik yang ada dan muncul di kelompoknya. Yang keenam, fungsi manajemen informasi internal, yaitu sebagai penghubung atau sarana berlangsungnya komunikasi di dalam kelompok. Yang ketujuh, fungsi penyaring informasi, yaitu bertujuan untuk mengurangi konflik yang dapat timbul di dalam kelompok. Yang terakhir, fungsi imbalan, yaitu melakukan fungsi evaluasi dan menyatakan setuju atau tidak terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh para anggotanya melalui imbalan seperti hadiah, penghargaan, dan pujian. Syarat untuk menjadi pemuka pendapat dari Floyd Ranch. Yang pertama, social perception, yaitu memiliki ketajaman dalam menangkap permasalahan. Yang kedua, ability in abstract thinking, yaitu memiliki kecakapan dalam mengabstraksi permasalahan. Yang ketiga, emotional stability, yaitu memiliki kestabilan dalam menghadapi permasalahan. Kesimpulan dari yang tadi sudah kita bahas yaitu pada dasarnya pemuka pendapat adalah individu yang memiliki banyak hubungan dengan media, sebab ternyata peranan mereka sangat besar baik dalam meneruskan informasi maupun dalam menafsirkan informasi yang mereka terima. Pergi ke museum menimba ilmu, melihat sejarah penuh makna. Semoga materi menambah ilmu agar berguna sepanjang masa.